Setelah kemarin melemah 0,3%, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia pada hari ini diperkirakan akan menguat. Apa yang membuat indeks bisa menguat? Kita langsung bertanya kepada Mercy Wijaya di studio Bursa Efek Indonesia. Mercy, di belakang Anda saya lihat sudah menguat, tidak terlalu jelas menguat berapa banyak, tapi banyak yang memperkirakan bahwa apa yang terjadi ini hanya technical rebound. Apa benar demikian, Mercy? Ya, betul sekali Leo dan pemirsa, pagi hari ini terjadi technical rebound pada saham sektor teknologi. Penguatan sudah mencapai 2% sehingga turut mendorong kinerja indeks saham. Penguatan pada indeks sebenarnya masih terbatas Leo pagi hari ini, hanya 0,28% di level 6.914. Namun analis juga mengatakan masih ada potensi profit taking terutama di akhir pekan ini sehingga dapat melemahkan kinerja IHSG. Range pergerakan indeks akan berada antara 6.827 sampai 6.979 dengan potensi pergerakan yang sideways pada perdagangan di akhir pekan ini. Saat ini Leo dan pemirsa, pelaku pasar masih mencerna keputusan dari Bank Indonesia untuk menahan suku bunga acuan di level 5,75% tanggal 16 Februari kemarin. Di tengah adanya potensi dan juga kemungkinan Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga lebih tinggi di bulan Maret bisa mencapai 50 basis point. Hal ini disebabkan melihat kemarin ada rilis data indeks di tingkat produsen atau producer price index di Amerika Serikat yang masih tumbuh 0,7% pada bulan Januari. Ini lebih tinggi dari yang diantisipasi, yaitu kenaikan 0,4% di tingkat produsen. Harga masih tinggi di tingkat produsen, masih ada peningkatan 0,7%. Namun kalau kita lihat di pasar tenaga kerja Amerika Serikat ini masih cukup kuat Leo, karena klaim pengangguran tercatat 194.000 klaim di pekan kedua bulan Februari, lebih rendah dari ekspektasi 200.000 klaim. Jika melihat kondisi inflasi yang masih meningkat, namun pasar tenaga kerja di Amerika Serikat masih kuat, kemungkinan The Fed bisa akan agresif menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi secara lebih jauh lagi di tahun 2023 ini. Kemarin, Presiden The Fed St. Louis, James Bullard, meyakini bahwa kenaikan suku bunga pada bulan Maret bisa mencapai 50 basis point, sehingga menyebabkan tiga indeks utama di kawasan Amerika Serikat pergerakannya melemah lebih dari 1%. Indeks Dow Jones turun 1,26%, S&P 500 melemah 1,38%, Nasdaq Composite juga anjlok 1,78%. Di Eropa pergerakannya menguat tipis, FTSE 100 di London, Inggris, dan juga indeks The DAX di Jerman masing-masing menguat 0,18%, masih mencerna juga potensi kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat yang lebih tinggi di bulan Maret mendatang. Di kawasan Asia pagi tadi pergerakannya mix. Indeks Nikkei melemah 0,3%, indeks Hang Seng turun 0,14%, sementara indeks Stratem Singapura masih menguat 0,3%, meskipun ada data ekonomi di Singapura yang menunjukkan bahwa ekspor barang non-migas Singapura anjlok 25% di bulan Januari 2023. Data-data ekonomi akan dirilis ke depannya, ini akan menentukan Leo bagaimana arah kebijakan Bank Sentral, baik itu Bank Sentral Amerika Serikat maupun Bank Sentral di banyak negara. Jika The Fed menaikkan suku bunga lebih tinggi lagi, ini dikhawatirkan akan kembali mengerem aktivitas ekonomi dan akan terus dipantau pergerakannya oleh pelaku pasar. Leo. Kemarin rupiah dicatatkan pada sore hari, Mercy, menguat 0,3% di 15.157. Bagaimana dengan pagi ini? Ya, karena adanya ekspektasi The Fed akan menaikkan suku bunga lebih tinggi, maka terjadi penguatan pada dolar indeks 0,3%. Hal ini menyebabkan nilai tukar rupiah mengalami tekanan. Pelemahannya sebesar 0,23% terhadap dolar Amerika Serikat di posisi 15.194 rupiah per dolar. Sementara harga emas COMEX juga terpantau turun di tengah tren kenaikan dolar. Saat ini posisi dolar indeks sudah berada di angka 104 Leo, ini lebih tinggi dari posisi pekan lalu di angka 103. Harga emas COMEX turun 0,6% seharga 1.840 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Sementara harga emas antam dalam negeri stagnan di Rp1.019.000 per gram. Dan ekspektasi kenaikan suku bunga ini juga
membuat pelaku pasar melihat bahwa ada aktivitas ekonomi akan mulai direm sehingga menyebabkan minyak WTI dan juga minyak Brent bergerak melemah, adanya ekspektasi pengurangan permintaan. WTI turun 0,38% seharga $78 per barel dan minyak jenis Brent turun 0,43% seharga $84 Amerika Serikat per barel. Kita akan terus pantau bagaimana perkembangan harga komoditas, nilai tukar rupiah dan juga indeks harga saham gabungan sampai perdagangan sore hari nanti. Demikian Leo, laporan kami dari Studio Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Anda di studio. Baik, kita akan pantau terus. Mercy Wijaya melaporkan langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia.